Jadi Dajjal ini waktu Nabi sudah diutus dulu, singkat cerita, baca hadis dari sini, panjang hadisnya, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Dajjal saat itu sedang terikat di sebuah pulau. Di pulau itu punya hutan yang sangat lebat dan ada bangunannya, bangunan tua, dan Dajjal tergeletak di lantai dalam keadaan kakinya, tangannya terikat oleh besi yang sangat besar dan berat. Lehernya juga terbelenggu dan diikat dengan besi yang besar dan berat. Sementara Dajjal berkata, saya takkan bisa menyakiti kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini adalah kapten, dia masih Kristen pak, kapten dari Arab, kapten kapal dari Arab membawa 30 orang awak kapalnya. Namanya Tamim Ad-Dari, yang akhirnya masuk Islam ya. Setelah pertemuannya dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari ini masuk Islam. Nah Dajjal berkata, kalian dari Arab? Kami menjawab, si Tamim ini, iya benar kami dari Arab. Apakah sudah muncul seorang lelaki bernama Ahmad atau Muhammad ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir dan dia adalah orang ummi? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, iya dia sudah muncul. Gembiranya laki-laki yang terikat ini, ternyata dia adalah Dajjal ya. Diberitakan kepada saya syarat saya akan dilepaskan kalau laki-laki ini sudah muncul sebagai nabi. Apakah ada yang beriman kepadanya? Kata si Dajjal yang terikat ini. Tamim Ad-Dari menjawab, iya. Ada orang yang beriman, ada yang tidak. Beruntunglah orang yang beriman kepadanya karena dia adalah orang yang benar. Dia adalah nabi yang benar. Ini yang menjadikan si Tamim Ad-Dari masuk Islam. Terakhir pertanyaan Dajjal, saya baru dilepaskan bila 3 tanda alam berikut ini sudah terjadi. Apakah sudah terjadi atau belum? Jawab ya, kata Dajjal. Dan ketiga-tiganya ini pak, adanya di Palestina semua. Dan saya akan jelaskan pada bapak ya. 3 tanda ini kalau sudah terjadi saya lepas. Bapak ibu, ini menjelang dukhon, tanda-tanda yang menunjukkan sangat dekat. Ini sudah terjadi. Sini di budaya penguasa-penguasa yang zalim, kezaliman di mana-mana, susahnya mencari keadilan, banyaknya penipuan di mana-mana, muncul di sini semua tanda-tanda. Tapi untuk tanda alam ada 3, dan 3 tanda alam itu adanya cuma di Palestina. 1, Danau Tiberias. 2, mata air Zuhar. 3, kebun kurma di Baisan. Lihat hadisnya Sahih Imam Muslim di sini ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ceritanya. Dajjal bertanya, Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kapten kapal yang masih Kristen itu ya. Kalian tahu nggak dengan Danau Tiberias? Tamim dan anak-anak buahnya berkata, ya kami tahu, itu di Palestina. Apakah airnya sekarang masih ada atau sudah susut? Maka Tamim menjawab, sekarang airnya masih banyak, melimpah. Oke, kalau nanti airnya sudah mengering, sudah menyusut, itu pertanda saya telah dilepaskan. Apakah kalian tahu dengan mata air Zuhar? Tamim Ad-Dari menjawab, ya kami tahu. Apakah mata air itu masih mengeluarkan air atau sudah berhenti mengeluarkan airnya? Maka menjawablah Tamim Ad-Dari, sekarang airnya masih banyak keluar dari mata air itu. Penduduk minum, makan dan bercocok tanam dari sumber mata air tersebut. Kalau mata airnya sudah berhenti, tidak lagi keluar, itu pertanda saya telah dilepaskan. Dan yang ketiga, dia bertanya lagi, apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan, masih di Palestina pak, tapi berdekatan dengan perbatasan Yordania ya? Tamim dan kawan-kawan menjawab, masih. Saya tahu, kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah kurma itu sekarang masih berbuah? Oh masih, buahnya lebat dan enak sekali. Nanti kalau dia sudah rusak buahnya, sudah tidak berbuah, itu pertanda saya telah dilepaskan. 3 tanda alam ini telah saya kunjungi pertama sekali 2019. Saya bawa terus jamaah, menggigil jamaah ketakutan. Kenapa emangnya? Wahai bapak ibu yang kami muliakan, kami masuk di samping sholat ke Masjidil Aqsa, kami memperbanyak tausiah di pelataran Masjidil Aqsa, masya Allah ya. Habis itu ada hari khusus kami berkunjung ke 3 tempat sekaligus. Pertama kami ke Danau Tiberias dulu. 2019 karena yang kita lihat di YouTube, di televisi Israel, ternyata Danau Tiberias terus susut. Jadi danau itu begini,
Ketika kami datang 2019, memang kami sudah mendapatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Airnya terus. Lalu kami naik kapal. Masih bisa kami naik kapal sini, keliling pulau ini. Tapi sekarang airnya naik lagi, dan naik lagi. Mungkin banyak orang bertanya, kok naik lagi airnya? Saya jawab, mereka melakukan kejahatan kemanusiaan baru. Air dulu mata air utama untuk Yordania, Pak, ini mereka dam, lalu air itu mereka salurkan kemari, sehingga orang Yordania air sungai mereka itu paling hanya 1/8 lagi yang masih ada, kecil sekali. Mungkin udah habis sekarang, kasihan sekali orang Yordania. Ya, Israel melakukan tindakan kemanusiaan baru, di damnya lalu dialirkan kemari. Sementara air ini tak boleh dipakai untuk minum, untuk makan dan hewan ternak. Kenapa? Mereka ingin menipu dunia agar dunia tidak melakukan persiapan. Karena mereka khawatir bila ini kelihatan airnya susut, berarti sang Tuhan yang Maha Agung mereka sudah lepas. Dan memang sudah lepas, Pak. Sudah teruskan ya. Jadi air mereka sekarang adalah air laut yang mereka suling. Mereka suling air laut untuk makan minum mereka dan untuk bercocok tanam. Kalau ini untuk tempat wisata saja lagi. Yang kedua, kami pun mengajak guide kami, ayo kita ke mata air Sugar. Lalu apa kata guide kami? Untuk apa ke sana? Kami mau melihat mata air itu dan ingin berfoto di sana. Apakah airnya sekarang masih ada atau tidak? Apa kata beliau? Sejak 2 tahun ini mata air Sugar sudah tidak lagi mengeluarkan air. Itu 2019, Pak, ya. Sejak 2 tahun kemarin, berarti sudah 4 tahun ya, 4 tahun, hampir 5 tahun sudah tidak lagi mengeluarkan airnya mata air Sugar ini. Ketika kami melihat dan lewat ke daerah kebun kurma di Baisan, kami pun merinding lagi. Banyak pohon-pohon tua kurma yang sudah tidak lagi berbuah, yang muda-muda juga banyak dirusak oleh hama dan sebagainya. Maka saya berhak mengatakan laknat itu telah dilepaskan oleh Allah. Tapi Nabi bersabda, ketika Dajjal lepas, dia tidak langsung muncul ke tengah-tengah manusia. Dia akan bersembunyi di balik kegelapan, mengendalikan kekuatan-kekuatan dunia untuk membuat segala macam petaka dan kekacauan, bahkan menimbulkan peperangan dan kelaparan di akhir zaman. Jadi saya yakin apapun yang terjadi kemarin, mau COVID, mau segala macamnya, yakin benar saya ini adalah fitnah Dajjal. Ke depan akan terjadi perang besar, perang. Ini kaki tangan Dajjal yang digerak oleh Dajjal dari balik kegelapan. Nabi bersabda, sejak Dajjal nanti dilepaskan dari belenggunya dan kekuatannya dikembalikan kepadanya, Dajjal akan melepaskan setan-setan yang terjahat yang dulu diikat dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Yang membebaskannya adalah Dajjal. Setelah itu 40, Nabi tidak mengatakan ini 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah. Nabi tak menjelaskan. Setelah Dajjal dilepaskan selama 40, barulah Allah izinkan dia muncul ke tengah-tengah manusia. 40 ini apa? Kita tidak tahu. Apakah 40 bulan, apakah 40 jam, apakah 40 hari? Kita jangan menebak-nebak. Serahkan saja dengan kalimat 40 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahu a'lam. Hanya tanda-tandanya perlu kita ketahui. Ini penting, Pak. Tanda-tandanya. Orang yang akan selamat saat Dajjal keluar adalah orang yang paling masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah dan ke Madinah, serta ke kawasan Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini Dajjal takkan bisa masuk. Dan siapa yang lari ke Gunung Tursina, Allah akan jadikan mereka selamat daripada Dajjal. Jadi kaum muslimin, sementara orang yang tak sempat lari ke sana, macam kita Teluk Kuantan, Dajjal muncul, macam mana mau lari ke Mekah Madinah? Maka jawabannya kata Rasulullah, kamu bila mendengar Dajjal akan masuk ke kota kamu, kan diumumkan dulu tuh, Dajjal nanti masuk hari Kamis dari jam 8 sampai jam 10 umpamanya, atau dari jam 10 sampai jam 12 ke kota Teluk Kuantan. Semuanya kumpul kalau ingin mendapatkan semua kebaikan dan kemuliaan dan kebarokahan daripada Dajjal. Kumpul. Kaum muslimin, ketahuilah, ketika itu kita dengar kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu, bawa semua wanita-wanita kamu, istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, mak-mak kamu, ya, saudari-saudari perempuan kamu, masuk ke dalam rumah.
tutup jendela, kunci, tutup pintu rapat-rapat, kunci. Dan wanita-wanita kamu yang di dalam rumah, ikatlah mereka, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Bu, kalau suami ibu lakukan, jangan bilang suami ibu jahat, kan itu perintah Rasulullah. Ya, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, ya, tali ikatannya tambatkan ke tiang-tiang rumah yang ada. Lalu kamu sibuklah membaca surat Al-Kahfi di dalam rumah sampai Dajjal meninggalkan kota kita. Kenapa? Ketika Dajjal mau masuk kota itu, kaki tangan Dajjal dari seluruh bangsa jin dan sihir, hipnotis mereka, ya, pengaruh magic hitam mereka menyebar langsung, menyebar, menteror hati, membuat daya tarik sangat kuat. Orang tersedot ingin keluar. Jadi orang-orang yang lemah iman, dan yang paling banyak lemah iman ketika adalah wanita. Mereka yang akan kayak gitu Pak, kuat sekali keinginannya mau keluar, makanya suruh ikat. Bisa jadi saya tidak akan pernah lagi Allah datangkan kemari. Jadi Allah datangkan saya kemari untuk menyampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu. Ya, saya berharap umur saya masih panjang, masih sehat, kita ketemu lagi, harapannya begitu. Cuma kalau ini adalah pertemuan terakhir kita, ya sudah, inilah penyampaian saya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya selamat dari Dajjal, karena dia memang sudah lepas dan dia menunggu waktu saja. Dan saya yakin sekali, kata Rasulullah, Dajjal itu akan muncul ke tengah-tengah manusia dengan kemarahan yang sangat besar, dengan kemarahan yang sangat besar. Kenapa marah? Dalam ilmu yang kami pelajari dari hadis-hadis Nabi, Israel si penjajah ini akan kembali dihabisi. Maaf, negara Israelnya ya, kembali dihapus dari peta dunia ini. Artinya Palestina kembali dimerdekakan, dibebaskan. Lalu di Masjidil Aqsa dikumandangkan khilafah Islamiyah. Maka disitulah Dajjal keluar dalam keadaan marah dan murka yang dahsyat.